Halo semuanya, terima kasih dan selamat datang di channel saya Tarjisu. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi teorema sisa dan teorema faktor dalam polinomial. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus memberi manfaat kepada banyak orang, silahkan kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa terus posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Oke, langsung saja kita bahas materinya ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang polinomial terkait teorema sisa dan teorema faktor. Di video sebelumnya tentang pembagian polinomial, kita mengenal bahwasanya fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, di mana fx ini adalah fungsi yang dibagi atau fungsi polinomial yang dibagi ya. Kemudian px adalah pembagi, kemudian hx adalah hasil bagi, dan sx adalah sisa pembagian. Nah, untuk teorema sisa, yang pertama akan kita bahas teorema sisa oleh x ditambah k. Artinya kalau sebuah polinomial dibagi oleh x ditambah k, maka berlaku sisa pembagian polinomial fx oleh x ditambah k adalah s sama dengan f min k. Oke, sebagai contoh, tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 4 oleh x dikurang 2. Oke, kita jawab sini ya. Nah, sisa pembagian polinomial x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 4 oleh x dikurang 2 adalah. Nah, di sini pembaginya adalah x dikurang 2. Sehingga kalau kita nolkan x dikurang 2 sama dengan 0, maka kita dapatkan x-nya sama dengan 2. Di sini tinggal kita masukkan ke bentuk fungsi polinomialnya, ya kan? Sehingga s sama dengan fx. Kemudian kita masukkan fx-nya jadi f2 gitu ya. Kemudian tinggal kita substitusikan ke persamaan polinomial tadi. Persamaan polinomial tadi x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 4. Sehingga kalau di sini berarti setiap variabel x kita gantikan menjadi 2. Maka 2 pangkat 4 dikurang 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 5 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 dikurang 4. Maka kita dapatkan 2 pangkat 4 sama dengan 16. 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 24. 5 dikali 2 kuadrat sama dengan 20. Kemudian dikurang 2 dikurang 4. Di sini kalau kita operasikan 16 dikurang 24 ditambah 20 dikurang 2 dikurang 4 akan mendapatkan sama dengan 6. Maka sisa pembagian dari sisa pembagian x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah x dikurang 4 dibagi oleh x dikurang 2, sisanya yaitu 6. Oke, selanjutnya untuk teorema sisa oleh ax ditambah b. Kalau sebuah fungsi polinomial dibagi dengan ax ditambah b, maka berlaku sisa pembagian polinomial fx oleh ax ditambah b adalah s sama dengan f min b per a. Jadi sisanya ini bisa kita cari menggunakan f min b per a gitu ya. Dimana min b per a ini didapat dari fungsi pembuat 0 dari ax ditambah b ini. Sebagai contoh, tentukan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 4 oleh 2x ditambah 3. Oke, di sini pembaginya adalah 2x ditambah 3. Sehingga di sini kita ubah ke sama dengan 0 ya. Sehingga 2x ditambah 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan minus 3. X-nya didapat sama dengan minus 3 per 2. Oke, sama seperti tadi sebenarnya konsepnya. Di sini X-nya sama dengan minus 3 per 2, sehingga kalau kita masukkan ke fungsi
sisa tadi, sisa sama dengan ini ya, sisa sama dengan fungsi min B per A gitu ya. Ini ya, min B per A, di mana min B per A nya tadi kita dapatkan minus 3/2. Oke, sehingga kita masukkan atau kita substitusikan setiap variabel X di fungsi polinomial yang di soal tadi, kita gantikan menjadi min B per A. Nah, fungsi polinomialnya tadi 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 4. Sehingga kalau kita substitusikan menjadi 2 dikali minus 3/2 pangkat 3 dikurang minus 3/2 kuadrat dikurang 4. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini minus 3 pangkat 3 minus 27. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sama dikurang 3 minus 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, maka 9/4 dikurang 4 di sini. Selanjutnya kita operasikan ini. 2 dibagi 8 bisa ya, 2 dibagi 8 atau sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 habis, 8 dibagi 2 tinggal 4 di sini. Sehingga jadi minus 27/4 dikurang 9/4 dikurang 4. Selanjutnya 4 ini kita ubah bentuknya menjadi 16/4. Sama ya, 16/4 sama dengan 4. Oke, sama aja. Ini supaya bisa kita operasikan dengan bentuk pecahan yang lain ya. Di sini bentuk penyebut dari setiap pecahan ini sudah sama, yaitu sama-sama 4. Sehingga tinggal pembilangnya aja yang kita operasikan. Minus 27 dikurang 9 dikurang 16. Nah, dapat minus 52/4. Nah, minus 52 dibagi 4, maka sama dengan minus 13. Maka sisa pembagian 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 4 dibagi oleh 2x ditambah 3, sisanya adalah minus 13. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bentuk yang ketiga. Untuk teorema sisa oleh x dikurang A dikali x dikurang B. Nah, kalau bentuk pembaginya bentuk persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan seperti ini ya, x kurang A dikali x dikurang B, maka teorema sisa ini memiliki bentuk seperti ini. Nah, sisa pembagian polinomial fx oleh x dikurang A dikali x dikurang B adalah sisa pembagiannya, yaitu px ditambah q gitu ya. Dengan FA ini sama dengan PA ditambah Q dan PB-nya PB ditambah Q. Nah, sebagai contoh, diketahui suatu polinomial fx jika dibagi x ditambah 2 akan bersisa 8. Jika polinomial fx dibagi dengan x dikurang 4 akan bersisa minus 4. Tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Coba kita selesaikan. Nah, di sini katanya tadi ketika x sebuah fungsi fx dibagi oleh x ditambah 2, maka sisanya 8. Nah, di sini x ditambah 2 kalau kita bawa sama dengan 0, maka x-nya sama dengan minus 2 gitu ya. Makanya di sini f minus 2 sama dengan 8. Oke. Selanjutnya katanya kalau fx dibagi oleh x dibagi dengan x dikurang 4, sisanya minus 4. Nah, di sini x dikurang 4 kalau kita nolkan menjadi nilai x-nya sama dengan 4. Sehingga f4 sama dengan minus 4, di mana minus 4 ini katanya sisanya tadi, ya kan? Oke. Kemudian fungsi pembagian akhir yang terakhir yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Nah, bentuk x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 ini kalau kita faktorkan akan dapat x ditambah 2 dikali x dikurang 4 gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini sisa pembagian fx oleh x ditambah 2 dikali x dikurang 4 adalah s sama dengan px ditambah q. Oke, ini sisa pembagiannya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan aja berarti. Ketika x-nya sama dengan minus 2, dari yang pertama nih ya. X ditambah 2 kalau kita nolkan berarti kan x-nya
minus 2. Oke. Karena tadi sisanya di sini PX ditambah Q, maka P dikali minus 2 ditambah Q sama dengan 8. Ini bentuknya bisa kita buat jadi minus 2P ditambah Q sama dengan 8. Oke, ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian untuk yang X dikurang 4 atau X sama dengan 4 gitu ya. Untuk X sama dengan 4 berarti bentuknya jadi P dikali 4 ditambah Q sama dengan minus 4. Nah, ini bentuknya sama menjadi karena 4 kali P jadi 4P ya. 4P ditambah Q sama dengan minus 4. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Nah, selanjutnya persamaan pertama dan persamaan kedua ini kita eliminasikan untuk mendapatkan nilai P dan nilai Q, gitu ya. Oke, di sini kita eliminasikan. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke. Nah, persamaan 1 tadi minus 2P ditambah Q sama dengan 8. Persamaan keduanya 4P ditambah Q dikurang 4. Oke, ini kita eliminasikan. Nah, Q dikurang Q habis ya. Tinggal ininya. Minus 2P dikurang 4P minus 6P. 8 dikurang minus 4, 12. Maka di sini kita dapatkan nilai P-nya sama dengan minus 2. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai Q-nya kita substitusikan. Kita substitusikan nilai P sama dengan negatif 2 ke salah satu persamaan. Bebas ya, boleh persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini saya ambil di persamaan yang pertama. Persamaan pertama minus 2P ditambah Q sama dengan 8. Berarti kita gantikan P yang di persamaan ini menjadi negatif 2. Menjadi negatif 2 dikali negatif 2 ditambah Q sama dengan 8. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4 ya. 4 ditambah Q sama dengan 8. Maka kita dapatkan nilai Q-nya sama dengan 4. Oke, nilai P-nya tadi negatif 2, nilai Q-nya 4. Sehingga kalau kita masukkan ke sisa pembagian tadi bahwasanya S sama dengan PX ditambah Q, maka kita gantikan P-nya tadi negatif 2, Q-nya 4. Maka sisa pembagiannya adalah negatif 2X ditambah 4. Oke, inilah sisa pembagiannya ya. Sisa pembagian Fx oleh X ditambah 2 dikali X dikurang 4 adalah S sama dengan negatif 2X ditambah 4. Oke, jadi itu adalah fungsi dari sisanya atau sisa pembagiannya tadi. Oke, contoh selanjutnya. Tentukan sisa pembagian polinomial 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 10 oleh x kuadrat ditambah x dikurang 12. Nah, di sini kalau kita selesaikan, di sini kan bentuk pembaginya itu masih persamaan kuadrat gitu ya. X kuadrat ditambah x dikurang 12. Kalau bentuk x kuadrat ditambah x dikurang 12 kita faktorkan, dia akan dapat x ditambah 4 dikali x dikurang 3. Seperti itu. Sehingga di sini diperoleh X sama dengan minus 4 ya. Dan satu lagi X sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian substitusikan X sama dengan minus 4 dan X sama dengan 3 ke persamaan polinomial di soal tadi, yaitu 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 10 untuk memperoleh sisa masing-masing pembaginya. Nah, sehingga kalau kita masukkan f minus 4, oke, berarti setiap variabel x di fungsi polinomnya kita ganti menjadi negatif 4. Maka sama dengan 3 dikali minus 4 pangkat 4 dikurang 2 dikali minus 4 pangkat 3 dikurang 4 dikali minus 4 kuadrat dikurang 10. Kalau ini kita operasikan akan mendapat sama dengan 950 gitu ya. Kemudian yang kedua kita gantikan setiap variabel x menjadi 3. Oke, di fungsi polinomial tadi. Sehingga F3 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 4 dikurang 2 dikali 3 pangkat 3
dikurang 4 dikali 3 pangkat 2 dikurang 10. Ya. Sehingga ini kalau kita operasikan akan dapat sisanya yaitu 215. Oke. Berarti ketika F-4 sisanya 950, ketika F3 sisanya 215. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian substitusi X sama dengan minus 4 ke FA sama dengan PA ditambah Q, di mana A-nya ini adalah minus 4 ya. Kemudian X sama dengan 3 ke FB sama dengan PB ditambah Q, di mana B-nya tadi ini, B-nya adalah 3. Sehingga didapat F-4 sama dengan P dikali minus 4 ditambah Q sama dengan sisa yang tadi. Ketika F-4 sisanya 950. Oke. Nah, ini setara dengan P dikali minus 4. Berarti bisa kita tuliskan minus 4P ditambah Q sama dengan 950. Kemudian ketika F-nya 3. Nah, ini yang pertama tadi kita jadikan persamaan pertama ya. Kemudian ketika F3 sama dengan P dikali 3 ditambah Q sama dengan 215. Nah, di sini P dikali 3 itu bisa kita tuliskan sama dengan 3P ditambah Q sama dengan 215. Ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2 yang di akhir tadi. Sehingga kita tuliskan di sini persamaan 1 minus 4P ditambah Q sama dengan 950. Dan persamaan keduanya 3P ditambah Q sama dengan 215. Nah, kalau kita eliminasikan di sini berarti Q-nya langsung habis berarti ya. Q dikurang Q habis, berarti minus 4P dikurang 3P minus 7P. Kemudian 950 dikurang 215 sama dengan 735. Sehingga dapat sini minus 7P sama dengan 735 dan kita dapatkan nilai P-nya sama dengan negatif 105. Oke. Nah, kemudian kita cari nilai Q-nya. Nilai P-nya udah dapat negatif 105, tinggal kita cari nilai Q-nya. Caranya gimana? Boleh kita substitusikan nilai P sama dengan negatif 105 ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama ataupun persamaan kedua ya, sama aja. Nah, di sini saya pakai yang persamaan pertama. Minus 4P ditambah Q sama dengan 950. Sehingga kalau kita masukkan nilai P-nya sama dengan negatif 105 ini ya. Jadi seperti ini. Negatif 4 dikali negatif 105 ditambah Q sama dengan 950. Nah, negatif 4 dikali negatif 105. Ya, kemudian nanti hasilnya dikurang 950 dikurang hasil dari perkalian negatif 4 dikali negatif 105, maka dapat nilai Q-nya yaitu 530. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke sisanya tadi, fungsi sisanya yaitu sisa sama dengan PX ditambah Q, tinggal kita substitusikan berarti nilai P-nya dan nilai Q-nya. Sehingga kita dapatkan sisanya sama dengan negatif 105X ditambah 530. Ya, jadi sisa pembagiannya tadi, sisa pembagian fungsi fx dibagi oleh x ditambah 4 dikurang x dikurang 3 adalah s sama dengan negatif 105x ditambah 530. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang teorema faktor. Oke, untuk teorema faktor ini yaitu berlaku suatu suku banyak fx memiliki faktor x dikurang k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Oke, bisa kita tuliskan seperti ini ya. X dikurang k faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Oke. Nah, sebagai contoh supaya lebih paham. Salah satu faktor polinomial x pangkat 3 ditambah kx kuadrat ditambah x dikurang 3 adalah x dikurang 1. Tentukan faktor lainnya. Oke. Nah, di sini diketahui salah satu faktor dari persamaan polinomial ini adalah x dikurang 1. Nah, kita disuruh menentukan faktor yang lain. Oke. Nah, berarti di sini karena di sini x dikurang 1, berarti kalau kita buat sama dengan 0, berarti nilai x-nya kita dapatkan sama dengan 1, gitu ya.
Sehingga kalau kita masukkan ke F1, nah dia harus sama dengan 0. Maka seperti ini. F1 sama dengan 0, maka kita masukkan atau kita gantikan setiap variabel X di fungsi polinomial menjadi 1. Sehingga di sini X pangkat 3 berarti berubah menjadi 1 pangkat 3 ditambah K dikali 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 1 pangkat 3 sama dengan 1. K dikali 1 kuadrat sama dengan K ditambah 1 dikurang 3. 1 ditambah 1 dikurang 3 sama dengan negatif 1 ya. Jadi sisa K dikurang 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai K-nya sama dengan 1. Oke, nilai K-nya udah kita dapatkan sama dengan 1 di sini. Sehingga kalau nilai K-nya sama dengan 1, berarti fungsi polinomial tadi berubah jadi ya X pangkat 3 ditambah, nah K-nya tadi 1, berarti X kuadrat ditambah X dikurang 3. Oke, jadi bentuk ini seperti ini, bentuk persamaan polinomialnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan faktor yang lain, kita bagi persamaan polinomial yang sudah kita dapatkan tadi oleh X dikurang 1. Nah, di sini kita membagikannya boleh dengan cara bersusun ataupun dengan cara Horner. Nah, di sini akan saya jelaskan menggunakan cara Horner. Oke. Nah, berarti kalau cara Horner kita ambil koefisiennya, gitu kan? Koefisiennya di sini 1 1 1 minus 3. Gini dia, 1, 1, 1, minus 3. Kemudian kita ambil pembaginya, yaitu X sama dengan 1. Kita letak di sini. Oke. Selanjutnya, masih ingat kan cara metode Horner, pembagian dengan Horner? Nah, di sini 1 langsung diturunkan ya. Oke, kemudian 1 dikali 1. Oke, 1 kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita jumlahkan. 1 ditambah 1, gitu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian kita kalikan lagi. 2 dikali 1. Oke, sama dengan 2. Maka dijumlahkan lagi. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Negatif 3 ditambah 3 habis, yaitu 0. Oke, di sini kita dapatkan hasil baginya, yaitu koefisien hasil bagi 1, 2, dan 3. Berarti 3 ini adalah konstanta, 2 adalah koefisien dari variabel X, kemudian 1 adalah koefisien dari X kuadrat. Oke, kita dapatkan di sini hasilnya yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Maka kalau kita tuliskan dalam konsep pembagian, ya kan, berarti X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X dikurang 3, ini fungsi polinomial yang di awal, sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3, ini fungsi pembaginya, dikali X dikurang 1 ditambah 0, dimana 0 ini adalah sisanya, gitu ya, sisanya sama dengan 0. Nah, sehingga faktor yang lain selain X dikurang 1, yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, karena ini tidak bisa difaktorkan lagi, maka itulah faktor yang kita cari tadi. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.